Salam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berhari Minggu. Dan kita pada saat ini kita akan mulai ibadah online kita, namun tidak mengurangi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan mulai penyembahan kita pada hari ini dengan buka buku nyanyian kemenangan iman pada nomor 156 bagian A, berdiri karena Yesus. Berdiri karena Yesus, hai kamu yang berperang, dirikan panji-panji, Tuhan tentu menang. Yesus berjalan dulu membawa tentranya, sehingga musuh kalah dan Yesuslah Raja. Berdiri karena Yesus dan hanya trompetmu, hai maju dan berperanglah melawan musuhmu. Jikalau sangat susah dan banyaklah seteru, seorang yang mengikut kau tunjuk pranimu. Berdiri karena Yesus dan harap padanya, percayalah kuasanya, lain kuasa tidaklah. Pakai senjata Allah dengan selengkapnya, supaya jangan mundur di dalam bahaya. Berdiri karena Yesus, tiada lama perang, tak lama engkau nanti bersorak dan menang. Mahkota hayat nanti engkau diberi Tuhan, selamanya di surga engkau berkerajaan. Kita masih memuji Tuhan dengan mengangkat nyanyian kor penyembahan dengan nyanyian Besar Anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan, semua karena
tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Membuka ibadah kita dengan doa. Silakan Bapak Gembala Sidang berdoa untuk kita. Baik, mari kita berdoa. Pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seraya kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Di tengah-tengah ibadah kami yang kami laksanakan hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong para hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Biarlah kami semua boleh melayani dengan baik. Dan semua jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah ini, Tuhan juga akan memberkati kami bersama-sama. Biarlah oleh ibadah kami hari ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami juga Tuhan mendoakan secara khusus untuk anak-anak Tuhan yang barangkali mengalami pergumulan saat ini. Secara khususnya kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Hardilin. Tuhan akan menolong mereka di mana mereka sedang dilanda oleh duka cita. Oleh sebab itu biarlah roh daripada Tuhan menghibur, menguatkan, meneguhkan, dan menenteramkan hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ibadah kudus kami hari ini kami serahkan ke tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah terjadi di dalam rencana dan pimpinan Tuhan semata-mata. Dalam nama Yesus kami membuka ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hambanya buat kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan mengangkat nyanyian kor, Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu
Bapak yang bertugas pada siang ini dengan penuh kasih kami persilakan. Baik, mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam tangan Tuhan. Mohon berkat daripada Tuhan akan menolong kami bersama-sama. Biarlah oleh firman Tuhan ini kami diteguhkan, kami dimotivasi, dan kami semakin giat dalam kami melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, hari ini teringat kami berdoa untuk ibadah yang boleh kami laksanakan, nyanyian, doa, firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami juga mendoakan persembahan yang diberikan oleh anak-anak Tuhan, baik itu dalam bentuk persembahan untuk mendukung kegiatan operasional gereja kami, baik itu dalam bentuk perpuluhan, ucapan syukur, jemaat yang diberikan. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap usaha pekerjaan masa depan kami masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan, memberkati pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai selesai. Biarlah kami semua diberkati lewat firman Tuhan ini. Berfirmanlah kepada kami, sesungguhnya kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus, Tuhan kami yang kami sembah hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan juga selamat menikmati ibadah kita bersama-sama. Salam untuk semua jemaat yang boleh hadir dalam ibadah hari ini. Nah, atas nama Gembala Sidang dan Pengurus Jemaat, tak lupa kami ucapkan turut berduka cita kepada keluarga besar Ibu Hardilin, di mana beberapa hari yang lalu suami tercinta yang Tuhan panggil ke pangkuan Bapa di surga. Sebab itu kita percaya bahwa beliau sudah tenang bersama dengan Bapa di surga. Dan kami mengharapkan supaya segenap keluarga besar yang ada tabah, percaya, dan tetap setia kepada Tuhan dalam menghadapi situasi yang ada. Nah, baik Bapak Ibu, hari ini kita akan perhatikan bagian firman Tuhan. Mari bersama kita membuka firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 12 sampai ayat yang ke-22. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Judulnya di sana nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburkanlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, hari ini
Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, lewat bacaan firman Tuhan hari ini, saya memberikan tema untuk kita tidak mengubah apa yang ada, yaitu tetaplah berdoa. Yang menjadi ayat fokus kita hari ini, ayat 17, tetaplah berdoa. Nah, kalau kita bertanya apa itu doa? Doa itu suatu relasi antara manusia dengan Allah, yang di dalamnya roh manusia berkomunikasi, yang di dalamnya manusia memohon, yang di dalamnya manusia meminta, memuji, bersyukur, dan mengakui keberadaan Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu doa kalau kita perhatikan. Nah, sehingga hari ini tetaplah berdoa. Nah, mengapa kita harus tetap berdoa kalau kita perhatikan? Nah, yang pertama, mengapa kita tetap berdoa? Di sana saya simpulkan karena Tuhan menghendaki agar kita berdoa. Dalam firman Tuhan yang sudah kita baca dikatakan tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita perlu berdoa? Karena yang pertama, Tuhan menghendaki agar kita tetap berdoa. Doa itu bukan aturan atau kewajiban dari gereja atau dari lembaga, dari organisasi, melainkan doa itu dikatakan ialah kehendak dan keinginan Tuhan agar saya, agar saudara, agar kita semua tetap berdoa kalau kita perhatikan. Nah, dengan demikian berarti kalau begitu artinya doa bukan kewajiban atau aturan yang dibuat oleh gereja, organisasi, lembaga yang kita jalani, tetapi dikatakan doa murni merupakan kehendak daripada Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus senantiasa berdoa. Berdoa atau tidak bukan soal dosa atau tidak kalau kita perhatikan, tapi merupakan kerugian besar jika sebagai orang percaya kepada Tuhan kita tidak berdoa. Karena di dalam doa itu ada kuasa kalau kita perhatikan. Di dalam doa ada kuasa. Dalam Perjanjian Lama kalau kita perhatikan, tatkala Musa berdoa sehingga laut Teberau terbelah menjadi dua, ada jalan di tengah-tengah laut tatkala Musa berdoa. Tatkala Elia berdoa kalau kita perhatikan, hujan tidak turun selama 3,5 tahun lamanya. Dan kalau kita perhatikan masih banyak lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab yang berdoa sehingga terjadi mujizat-mujizat daripada Tuhan. Nah, kita berdoa agar kita semakin intim dengan Tuhan, agar kita semakin mengenal Tuhan, agar kita semakin terus menerus menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Nah, sama seperti kita dalam dunia ini, tatkala kita rajin berkomunikasi dengan seorang, nah sudah barang pasti tentunya kita akan semakin mengenal dan semakin mengenal siapa orang yang sering kita ajak komunikasi. Nah, begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Tatkala kita tetap berdoa dikatakan sehingga komunikasi kita, pengenalan kita akan Tuhan semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin teguh, dan semakin hari semakin mantap kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Nah, karenanya tetaplah berdoa. Nah, lalu mengapa kita tetap berdoa? Oleh karena kalau kita perhatikan doa yang kedua mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan, doa mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, tetaplah berdoa. Nah, barangkali kita pikir, kelamaan Pak Pendeta, makanya saya sudah malas berdoa, sudah bosan. Doa yang saya sampaikan tidak kunjung-kunjung dijawab juga.
Nah, hari ini Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, di tengah situasi yang sedang kita alami, yang bisa kita andalkan hanya doa kita kepada Tuhan. Segala hal yang kita buat dengan protokol kesehatan tentunya kita sangat terbatas. Tetapi tatkala kita berdoa kepada Tuhan, dikatakan Tuhan yang berkuasa, Dia tidak pernah terbatas, sehingga kita percaya Dia melindungi saya, Dia melindungi saudara, Dia menyertai saya, menyertai saudara, menyertai semua jemaat yang ada hari ini. Tatkala kita berdoa, oleh karena doa itu mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Nah, maka hari ini, setiap hari, ayo kumpulkan anggota keluarga kita, berdoa bersama-sama, bangun pagi berdoa, sehingga kita mau bekerja berdoa, mau keluar berdoa. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan tadi dikatakan singkat, padat dan jelas. Tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Nah, itulah kekuatan kita kalau kita perhatikan. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, tatkala kita hidup di luar doa, kita akan kewalahan. Kita tidak sanggup menjalani hidup ini. Oleh karena berbagai tantangan yang bisa membuat kita stres, bisa membuat kita khawatir, bisa membuat kita putus asa, bisa mengecewakan kita, tidak seperti yang kita harapkan. Nah, tetapi tatkala kita berdoa dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Tatkala kita berdoa, kita akan mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan peneguhan di dalam doa. Nah, Yesus kalau kita perhatikan, tatkala Dia melayani bersama murid-muridnya, Dia mengajarkan doa kepada mereka, Dia membawa mereka berdoa. Dan juga dikatakan Yesus pagi-pagi berdoa, menghadapi pergumulan berdoa. Nah, coba kita bayangkan, seandainya Yesus tidak berdoa tatkala Dia menghadapi Taman Getsemani, tatkala Dia menghadapi kematian, seandainya Yesus tidak berdoa, seandainya Yesus menghilang begitu saja, Yesus kabur misalnya, sehingga apa jadinya kepercayaan kita yang ada hari ini? Tetapi tidak demikian, saudara. Dalam menghadapi situasi sulit, situasi yang secara manusia tidak memungkinkan, situasi yang terbatas secara manusia, satu hal yang tidak terbatas, kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita bersama-sama. Karenanya tetaplah berdoa. Senjata orang percaya selain iman adalah doa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan kepada kita, mari tetap berdoa, tetap berdoa, tetaplah berdoa. Nah, itulah kekuatan kita kalau kita perhatikan. Sehingga hari ini Tuhan akan menuntun rumah tangga kita. Tuhan akan menuntun perjalanan hidup kita. Nah, coba lihat rumah tangga yang tidak dibangun di atas dasar doa, pasti ada saja masalah, ada saja pergumulan, ada saja persoalan yang datang silih berganti. Nah, bukan berarti tatkala kita berdoa kita lepas dari tantangan, tidak demikian. Tetapi minimal tatkala kita berdoa, kita diberikan kekuatan, dan dikatakan karena pondasinya tidak dibangun di atas doa, maka banyak rumah tangga yang hancur, banyak orang yang kehilangan arah, banyak orang yang meninggalkan Tuhan, oleh karena pondasinya tidak dibangun di atas dasar doa yang kuat. Nah, maka hari ini di tengah situasi yang sedang kita alami hari ini, kemampuan kita untuk melindungi diri terbatas, tetapi kita percaya dengan doa kita kepada Tuhan itu tidak pernah terbatas. Tuhan sanggup, Dia bisa, Dia hebat, Dia akan melindungi, akan menjaga, akan membentengi kita bersama-sama dari hari ini sampai selama-lamanya. Karenanya tetaplah berdoa. Oleh karena yang kedua tadi, doa itu membuat hubungan kita semakin erat dengan Tuhan. Dan dengan demikian Bapak Ibu tetaplah
berdoa kepada Tuhan. Nah, lalu yang ketiga kalau kita perhatikan, tetaplah berdoa itu dikatakan oleh karena di dalam doa ada kuasa. Kalau kita perhatikan, dalam doa ada kuasa. Nah, orang yang berdoa ada kuasa yang menjaganya. Di luar hal-hal yang nyata ini dikatakan ada hal-hal yang tidak nyata. Di dalam hal yang nyata ini ada hal-hal yang tidak nyata, yaitu alam roh kalau kita perhatikan. Nah, iblis bekerja. Iblis dikatakan dia penguasa, dia bekerja di udara dan sebagainya. Nah, karena dengan demikian sebagai orang percaya kepada Tuhan, kerajaan itu dikatakan ada kerajaan surga dan ada kerajaan dunia. Nah, karenanya sebagai orang percaya kepada Tuhan, mari kita berdoa supaya kita semakin erat dengan Tuhan. Kita diberi kuasa, diberikan kekuatan, diberikan kesanggupan dalam menghadapi perlawanan-perlawanan dengan pekerjaan-pekerjaan roh jahat yang sedang ingin menghancurkan kehidupan iman kita yang ada hari ini. Nah, karenanya Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, di sini dikatakan kita mau supaya kita selalu berdoa. Ketika kita berdoa dikatakan kita akan diluputkan dari masalah. Ketika kita berdoa kita akan dilindungi, kita akan diproteksi, dan dikatakan kita akan dipimpin oleh Tuhan kemanapun kita melangkah, tatkala kita terus mengandalkan doa kita di hadapan Tuhan. Nah, karenanya Bapak Ibu, mari hari ini kita mau mengusahakan supaya kita semua bisa memiliki doa yang kuat di hadapan Tuhan. Nah, sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus bisa selalu berdoa di hadapan Tuhan. Nah, tidak salah misalnya jemaat minta mohon dukungan doa kepada gembala sidang, kepada para pendeta, tetapi kalau kita perhatikan, tidak salah minta didoakan. Tetapi hari ini, karena kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau supaya kita semua bersama-sama berusaha berdoa kepada Tuhan. Nah, barangkali kita pikir, saya tidak pandai berdoa, kata-kata saya terbatas, dan saya tidak bisa menyusun kalimat-kalimat yang menarik di dalam doa. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, doa itu tidak diukur dari baik buruknya kata-kata, dari pandainya kita merangkai kalimat dan kata, tidak. Tetapi dikatakan doa itu adalah bahasa hati kita. Doa itu adalah bahasa air mata kita. Nah, sehingga tidak usah lama-lama misalnya berdoa. Saudara bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya hari ini membutuhkan Engkau, memerlukan perlindungan dari Engkau. Nah, itu sudah doa, saudara. Nah, misalnya kita mau berpergian, Tuhan, aku mau berjalan, lindungi, sertai aku, itu sudah doa juga. Nah, sehingga Bapak Ibu jangan berpikir kita tidak bisa merangkai kalimat, kita tidak bisa menyusun doa yang bagus. Dikatakan dalam firman Tuhan, ukuran doa yang bagus atau tidak ditentukan oleh panjangnya doa kita, tidak juga ditentukan oleh bagusnya kata-kata doa kita. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa doa yang sesungguhnya kepada Tuhan adalah bahasa hati, bahasa air mata, bahasa ungkapan yang kita sampaikan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan sanggup mendengar, menjawab, dan memberkati doa kita hari ini. Nah, oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Dan doa itu merupakan satu senjata yang sangat penting hari-hari ini. Oleh karena kalau kita melihat situasi yang semakin membuat kita secara manusia khawatir, membuat kita secara manusia tidak sanggup menghadapi situasi yang ada. Oleh karena dari hari ke hari kita mendengar, melihat, bahkan ada di sekitar kita virus corona yang sudah sangat mengancam kita. Tetapi hari ini kita percaya
tatkala kita mengandalkan kekuatan doa di hadapan Tuhan. Dikatakan doa itu penuh kuasa. Tatkala kita berdoa, Tuhan hadir di sana untuk menolong dan memberkati kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, hari ini mari kita terus berdoa dan terus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Semakin intim, semakin akrab, dan semakin meningkatkan diri dalam doa kita kepada Tuhan. Karena itulah kekuatan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dan ingat, doa itu tidak diukur dari panjang pendek, bagus kata-kata, tetapi doa itu merupakan bahasa hati, bahasa air mata yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan akan mendengar, menjawab, dan memberkati, melindungi kita bersama-sama. Nah, karenanya mari bersama-sama hari ini di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang mencekam, di tengah situasi yang sangat rawan ini, bagaimana kita semua percaya kepada Tuhan? Apakah kita penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kebimbangan? Tidak. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita tatkala kita terus memanjatkan doa kepada Tuhan. Kita yakin kita akan diberikan ketenangan. Oleh karena tatkala hanya dekat Allah saja kita tenang, daripadanya lah keselamatan kita. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, Dia tetap Tuhan yang berkuasa dan sanggup menolong kita yang mengandalkan Tuhan di dalam doa kita kepada Tuhan. Sebab itu, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua di rumah kita masing-masing, tingkatkan doa kita kepada Tuhan. Ajak anggota keluarga kita berdoa, dan kita mau supaya di tengah situasi yang ada ini, dengan kekuatan kita tidak sanggup, tetapi tatkala kita mengandalkan Tuhan dalam doa, Tuhan sanggup menolong dan memberkati kita bersama-sama. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita bersama-sama, dan kita mau supaya sebagai orang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan singkat, padat, jelas mengatakan kepada kita, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa, tetaplah berdoa. Sampai datang kali yang kedua, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan yang memiliki hidup kita hari ini. Mari Bapak Ibu, kita mau mengangkat satu pujian sebelum kita menutup ibadah kita dengan doa. Mengangkat pujian satu kor yang mengatakan, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Di tengah-tengah dunia ini kadang-kala manusia tidak setia. Sahabat bisa meninggalkan kita. Suami, istri, orang-orang dekat bisa meninggalkan kita. Tetapi kita tahu Tuhan Yesus yang setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Mari kita menyanyikan bersama-sama. Tuhan Yesus setia. Kita percaya hari ini bahwa Dia Tuhan yang setia, yang tidak pernah mengecewakan kita, tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia setia menjaga, memelihara, membentengi kita dengan kuasa yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dia sahabat kita dalam segala susah. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Katakan Tuhan Yesus setia. Dia adalah Tuhan yang setia. Di tengah situasi yang mencekam, yang menakutkan,
Dia adalah Tuhan yang tetap sama, kesetiaannya tidak berubah hari ini sampai selama-lamanya buat kita semua yang mengandalkan Tuhan. Lagi kita katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susah, dalam segala susahku selalu menghiburku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang setia bagi kami masing-masing. Sehingga hari ini kekuatan kami yang sanggup dan mampu mengalahkan segala situasi, tatkala kami tetap kuat di dalam doa kepada Tuhan. Karena kami melihat di dalam doa itu ada kuasa Tuhan yang hadir di sana. Di dalam doa kami semakin memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di dalam doa kami memiliki kuasa daripada Tuhan. Karenanya hari ini Tuhan, biarlah setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami semua diberkati di tengah situasi yang mencekam, yang menakutkan, yang membuat kami harus selalu berhati-hati dengan situasi yang ada pada saat ini. Kami percaya kepada Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa doa, Tuhan akan hadir, memimpin, melindungi, menyertai kami sampai pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau mengakhiri ibadah kami, mengakhiri firman Tuhan ini, biarlah boleh menjadi kekuatan rohani dalam kehidupan kami masing-masing. Dan jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing dan menyelesaikan ibadah ini, terimalah berkat daripada Tuhan. Hari ini jikalau kita semua baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah kita, maka diberkati kita tatkala kita di kota, diberkati tatkala kita di desa, diberkati segala usaha pekerjaan, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati masa depan iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberkatinya. Karena jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau menerima berkat kepada Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, persekutuan dalam Tuhan Yesus Kristus, tuntunan kuasa Roh Kudus yang ada akan selalu menyertai, memberkati kita, melindungi kita, menguatkan kita dari hari ini sampai datang kali yang kedua, sehingga kita semua didapati menjadi orang percaya yang tetap setia berdoa, tetap setia beribadah, dan tetap setia menjalin hubungan yang semakin baik dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah ini dan mengakhiri doa kami hari ini. Haleluya, haleluya. Kita katakan Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa
marilah kita bersatu dulu tempat kita masing-masing, bersyukur kepada Tuhan hari ini. Saat ruh kita selesai, ibadah kita selesai, ucapkan selamat hari Minggu. Salam, Tuhan memberkati kita bersama-sama.